Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Arandea, NPM 201600016 dari kelas PGSD 2B, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, dengan dosen pengampu Ibu Ristika SPD MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 yaitu berjudul tentang konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Yang pertama, A. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Dalam usaha sadar, ranah pengetahuan, kemauan, sikap, dan keterampilan melalui pendidikan dalam kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, lihat pasal 1 angka 1 UU RI nomor 2 tahun 1989, tanggal 27 Maret 1989, tentang sistem pendidikan nasional. Diharapkan keluaran atau kelulusan perguruan tinggi akan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah kealaman, sosial, dan kejiwaan yang didukung kemauan dan kemampuan memadai secara bertanggung jawab, bisa memberi kontribusi berarti dalam usaha pemerintah dan masyarakat sekitarnya muncul, dan pentingnya mata kuliah PLSBT secara garis besar menurut Rianto didukung oleh dua latar belakang, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak, dan terspesialisasi. Yang kedua, perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, ruwet, rumit, dan pelik. Kita wajib sadar dan waspada bahwa semua makhluk termasuk alam memiliki keterbatasan. Jika batas tadi, terutama daya dukungnya, terlampaui, maka bencanalah yang kita alami. Ilmu pengetahuan sebagai produk budaya dalam pengembangan dan penerapannya menuntut bertanggung jawab. Penerapan dan pemanfaatannya itu wajib diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup, termasuk kelestarian alam lingkungannya, bukan justru sebaliknya untuk membunuh umat manusia serta merusak alam lingkungan tadi. PLSBT berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Baik, lanjut ke yang materi kedua, yang B, ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. PLSBT melibatkan berbagai ilmu, baik yang tergabung dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu kealaman, maupun humanitis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah PLSBT adalah pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, atau paling tidak multi aspek atau multidimensional. Yang lanjut, yang C, tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatkan melek iptek dalam menerapkan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian kehidupan umat manusia serta kehidupan pada umumnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu meningkatkan kepekaan dan kehidupan terhadap masalah sosial, masalah lingkungan, budaya, dan teknologi, serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. Baik, lanjut materi D, pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Yang pertama yaitu macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama ada pendekatan monodisipliner. Pendekatan dengan suatu ilmu sering disebut dengan pendekatan monodisipliner, sementara pendekatan yang banyak ilmu lazim disebut pendekatan disipliner atau multidisipliner. Pemecahan masalah LSBT tidak memungkinkan menggunakan pendekatan monodisipliner karena masalahnya tidak hanya berkenaan dengan satu ilmu saja, tetapi dengan pendekatan interdisipliner karena masalahnya menyangkut banyak ilmu. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan yaitu
pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan dua ilmu atau lebih secara umum atau arti luas disebut juga dengan pendekatan interdisipliner yang sering pula ditulis pendekatan interdisipliner apabila dirinci berdasarkan karakteristiknya. Pendekatan interdisipliner ini dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, dan pendekatan cross-disipliner. Yang kedua, metode pemecahan masalah, yaitu ada yang pertama metode riset. Begitu pentingnya peranan riset sejarah. Kemajuan negara-negara maju menunjukkan betapa besarnya sumbangan yang diberikan oleh para peneliti dalam membangun bangsanya. Yang kedua ada metode pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada metode inquiry atau metode lain yang sejenis dengan menekankan pada penyelidikan terhadap suatu masalah dapat digunakan memecahkan masalah secara ilmiah adalah metode inquiry. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu yang berjudul kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu itu berasal dari bahasa Prancis, individual, artinya seorang. Kata ini selalu mengacu pada manusia dan tidak pada bukan manusia. Dalam hal ini adalah satu orang manusia berarti individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau yang disebut dengan masyarakat. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencakupi kebutuhannya. Kelompok masyarakat pertama itu disebut dengan keluarga. Kelompok berikutnya adalah pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas. Secara politik, kehidupan kelompok manusia dimulai dari keluarga, marga, suku, bangsa, negara, bahkan masyarakat secara internasional. Yang C yaitu pengembangan potensi manusia. Itu dibagi menjadi dua materi, yaitu yang pertama pendekatan fungsional. Berdasarkan fungsinya yang hakiki, maka potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Dan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Berdasarkan pendekatan ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kehidupan sosial seperti itu diawali dari tingkat lingkungan sosial terkecil, yaitu keluarga, kerabat, tetangga, suku, bangsa, hingga ke masyarakat dunia maupun umat. Baik, lanjut ke bab 3, yaitu berjudul Pendidikan Sosial dan Budaya Lingkungan di Sekolah Dasar. A. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam masyarakat. Yang B. Metode pendekatan dan cakupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Yang pertama yaitu metode pendidikan sosial, itu terdiri dari metode langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu pendekatan dalam pendidikan sosial terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendekatan mentalistik, pendekatan kondisional, dan pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya, yaitu terdiri dari cara pendekatan memaksa dengan cara pendekatan menyesuaikan dengan cara pendekatan mendorong. Yang ketiga yaitu cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar, yaitu yang pertama mencakup sikap toleransi, saling menghargai, dan tolong menolong. Lanjut ke masalah sosial di sekolah dasar. Yang pertama yaitu
kesulitan dalam persahabatan. Yang kedua, kesulitan dalam mencari teman. Yang ketiga, merasa terasing dalam aktivitas berkelompok. Yang keempat, kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya. Yang kelima, kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. Yang keenam, kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru. Yang ketujuh, kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungannya. Masalah lain yang timbul dari sosial siswa di sekolah dasar yaitu yang pertama, tidak mau bekerja sama. Yang kedua, membuang sampah sembarangan, asal membuang saja. Yang ketiga yaitu membolos. Lanjut ke mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal di tempat tinggalnya tidak akan berhasil dengan baik jika apabila guru kurang bahkan tidak mampu menyampaikannya. Oleh karena itu, diperlukan tenaga guru yang mempunyai pemahaman yang memadai akan nilai budaya setempat. Baik, kita lanjut ke bab 4 yaitu berjudul Nilai dan Moral dalam Lingkungan Sekolah Dasar. A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar yaitu mencakup konsep dan hakikat nilai, hierarki kualitas nilai, dan norma sosial. Yang B. Peran hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian hukum dalam masyarakat. Hukum adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Hukum dapat dikaji dari berbagai pendapat, yaitu hukum sebagai ilmu, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaedah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas, dan yang terakhir hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan hukum. Fungsinya sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuannya hukum sendiri itu untuk menciptakan ketertiban dalam suatu masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu jenis-jenis hukum. Jenis hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu, bentuk, luas, berlakunya, isi, fungsi, sifat, dan sumber. Yang C yaitu peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian moral, yaitu menyangkut bidang kehidupan manusia dimulai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia itu sendiri. Perbedaan antara kesopanan dan moral, yaitu perbedaannya adalah kaidah moral itu pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang dijalani oleh manusia. Sedangkan kesopanan itu sendiri tumbuh dan kebiasaan yang berkaitan dengan kemudahan, kepantasan yang dibentuk dalam pergaulan. Yang D yaitu peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar atau di sebuah SD, yaitu mencakup yang pertama karakter, yang kedua prinsip untuk membangun pendidikan karakter, yang ketiga yaitu penyebab krisis karakter di Indonesia, yang keempat yaitu peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar, dan yang terakhir yang kelima yaitu peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Baik, yang terakhir yaitu bab 5 yang berjudul Interaksi Sosial, Kelompok Sosial, Masyarakat, dan Komunitas. A. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan
Kontinuitas dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan adanya kerjasama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi. Adapun interaksi yang prosesnya adalah yang pertama bentuk interaksi asosiatif. Itu terdiri dari kerja sama-sama dan akomodasi. Yang kedua yaitu bentuk interaksi asosiasi, disosiasi, yaitu terdiri dari persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang B yaitu sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Berger mendefinisikan sosialisasi yaitu suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seseorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 2. Bentuk-bentuk sosialisasi. Berger dan Lukman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder mereka definisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Yang ketiga yaitu pola sosialisasi. Pada dasarnya kita mengenal dua pola sosialisasi, yaitu pola represi dengan kekerasan atau hukum dan pola partisipatori atau partisipasi. Pola kedua ini disebutkan Jaeger ialah sosialisasi dengan cara partisipasi. C. Masyarakat dan komunitas. 1. Masyarakat. Penggunaan kata masyarakat seringkali tercampur adukan dalam kehidupan sehari-hari. Di satu waktu kita menggunakan kata masyarakat sesuai dengan makna kata masyarakat itu sendiri, tetapi terkadang kita menggunakan kata masyarakat untuk makna yang bukan sebenarnya. Seperti kata rakyat, kita gunakan juga istilah masyarakat untuk menggantikannya. Atau juga sebaliknya, kita menggunakan kata rakyat untuk menggantikan kata masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat setempat. Masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya dibandingkan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar dan masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakatan setempat. Yang ketiga yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa dan masyarakat kota itu tentu saja sangat berbeda ya. Yang pertama yaitu sebuah desa. Misal, sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari keramaian, penduduknya ramah-ramah, saling mengenal satu sama lain, mata pencaharian penduduk kebanyakan sebagai petani atau nelayan. Orang di desa mempunyai hubungan yang lebih erat, jauh dengan masyarakat kota, jauh lebih erat dan mendalam antara sesama warganya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atau didasari oleh kekeluargaannya sangat terasa. Yaitu yang kedua, contoh dari sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayahnya yang luas, banyak penduduknya, hubungannya yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencaharian penduduk itu sendiri bermacam-macam. Masyarakat kota, dua desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.